menyebut kalimat la ilaha illallah ini itu ada dua model. Ada yang disebut dengan zikir hasanat, ada yang disebut dengan zikir darajat. Nah, kalau zikir hasanat itu asal kita menyebut kalimat la ilaha illallah walaupun tidak dengan cara, dengan metode, walaupun tidak kita pelajari secara khusus, dalam artian tidak talqin zikir. Nah, asal sudah tahu saja kita dengan kalimat la ilaha illallah lalu kita amalkan, itu namanya zikir hasanat. Ya, kan sudah sering kita amalkan itu ya. Walaupun kadang-kadang gayanya macam-macam. Gayanya, iramanya macam-macam. Ada yang gayanya geleng-geleng, pokoknya asal geleng aja lah. Entah ke kiri, entah ke kanan nggak ngerti, pokoknya geleng. Satu gayanya. Begitu juga iramanya. Ada yang agak mendayu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya silakan saja. Itu ramanya. Itu zikir hasanat. Kalau zikir hasanat ini ya besar pahalanya kalau kita amalkan. Ya, karena zikir ini, zikir la ilaha itu afdhalul zikir. Tetapi untuk meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah itu agak sulit. Ya, agak sulit. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan metode. Ya. Maka yang bisa meningkatkan martabat kita di hadapan Allah itu dengan menggunakan zikir darajat. Zikir darajat ini zikir yang bertingkat. Nah, zikir tarekat. Kalau dalam Qadiriyah ada 12 tingkat. Ya, 7 tingkat yang usuliyah, yang usul, dan 5 tingkat yang furu'. Nah, itu namanya zikir darajat. Nah, ada tahapan-tahapannya. Maka yang pertama dengan ucapan kalimat la ilaha illallah itu tingkat awal. Nanti naik kepada tingkat yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia ada 7 yang usul, ada 5 yang furu'. Dan ini harus dipelajari khusus dengan seorang guru yang ahli di bidangnya. Diawali dengan talqin zikir, dan itu menggunakan metode, cara. Namanya juga tarekat. Tarek itu artinya jalan. Jalan itu maksudnya metode. Jadi berzikir dengan menggunakan metode, dengan cara. Itu dalam pengamalan atau zikir zikir tarekat. Dan ini Bapak Ibu bisa dilakukan terutama kalau di amaliyah yang sudah kita pelajari, dianjurkan dilaksanakan setiap selesai sholat fardu. Nah, selesai sholat fardu. Nah, tapi kadang-kadang kita belum terbiasa. Ada kadang-kadang yang sudah terbiasa zikir ma'sur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang sudah membiasakan seperti itu. Tapi sekarang ini sudah agak jarang juga kedengaran begitu. Nah, kenapa? Karena yang banyak itu begitu sudah istighfar, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, berpulang. Kadang-kadang terus terang aja, ya bagus sih karena itu kan ayat Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita malu sendiri, Pak. Ini yang kita rasakan, yang saya rasakan malu.
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kata kita dibaca setelah selesai sholat. Kami dengar, kami ikuti, kami turuti. Tapi begitu selesai sholat membuli orang, selesai sholat ngebohongin orang, selesai sholat korupsi. Jadi mana sami'na wa ta'na-nya? Selesai sholat, azan datang, kita masih juga meeting. Belum, nggak berhenti sholatnya, nggak berhenti meetingnya. Kadang-kadang azan didengarkan keras-keras, ya, rapatnya jojong aja. Gitu. Nah, ini kadang-kadang nggak sesuai. Ya. Yang kita ucapkan sami'na wa ta'na, tapi kita lakukan itu menyimpang dari apa yang kita ucapkan. Gitu. Makanya sekarang ya kadang-kadang malu sendiri kita. Sering kita ucap sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, tapi perbuatan kita kadang-kadang enggak mengikuti apa yang seharusnya kita laksanakan dalam tuntunan, dalam aturan Allah dan Rasul gitu ya. Tapi itu bagus ya, namanya amalia.